Podcast YSK TV Sulawesi Utara untuk Sulut Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Podcast YSK TV. Oke, baik, salam sejahtera bagi kita semua pemirsa YSK TV, yaitu yakin suara kebenaran. Nah, yskTV.com kembali dalam podcast. Acara podcast kali ini kita bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Namun pemirsa pasti tahu siapa beliau. Beliau adalah Komisaris Utama PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara, Pak Beni Parasan Esa. Iya. Silakan kita langsung berkenalan dan kita sapa langsung. Bagaimana kabar, Ya. Pak Beni? Kabar Baik. ya. Mungkin Every dulunya kemarin. Ya, YSK TV luar biasa. Ya. ya. Jadi Pak Beni ini sangat terkenal bicara di Kota Manado karena pernah sempat bertarung di pilkada. Iya. Namun ke depan mudah-mudahan akan lebih cerah lagi lewat kepemimpinan Pak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE akan lebih sulut maju, sejahtera dan berkelanjutan. Nah, Pak Beni, ini banyak pemirsa masih belum terlalu memahami kinerja daripada PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara. Nah, kita langsung akan adakan dialog santai kali ini. Kita ingin bertanya terkait dengan PPSU, Pak Komisaris Utama mungkin didampingi dengan komisaris yang lainnya, Pak Saniwarau dan satu Pak Asri Panani. Ya. Oke, baik. Kita langsung dengan pertanyaan, Pak. Kita santai. Iya. Mungkin akan minum ada. dulu, Mas. Ya, Supaya minum. santai, ya. Iya. Ini Pak, begini Pak Komus, banyak investor tertarik untuk masuk ke sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, bagaimana Komisaris Utama memastikan investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Pak Julius Silvanus. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya Beni Parasan dan saya dipercayakan oleh Pak Gubernur selaku Komisaris Utama dalam RUPS tanggal 4 September 2025. Beliau tentu mengetahui latar belakang saya. Saya adalah seorang politisi, 4 kali anggota DPRD Kota Manado dan juga pernah berkompetisi untuk Wali Kota Manado, tapi saya bukan kalah tapi kurang suara. Iya. Nah, jadi ketika saya masuk di perusahaan PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara, memang waktu itu kami masih meraba-raba sejauh mana daripada perusahaan ini, apakah perusahaan ini dia eksis atau perusahaan ini dalam kondisi kolaps dan sebagainya. Nah, setelah kami pelajari memang perusahaan ini lagi suasana yang kolaps karena baik dari administrasi, kepengurusan dan sebagainya tidak jelas. Nah, sehingga tentu kami berpikir bahwa ketika diberikan kepercayaan oleh Pak Gubernur, seorang komisaris utama tentu harus bertanggung jawab dan mewakili pemegang saham pengendali yaitu Gubernur itu sendiri. Nah, dengan demikian saya mengidentifikasi dulu berapa dan di mana aset-aset daripada pengembangan pariwisata Sulawesi Utara ini. Mengapa harus saya seperti itu? Karena jujur mau dikatakan bahwa perusahaan ini adalah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dengan demikian saya harus tahu selaku komisaris yang nantinya akan mengawasi seluruh kinerja daripada direktur dan sebagainya, dan aset-aset itu ada di mana yang perlu untuk diberdayakan. Maksud daripada gubernur menempatkan kami di situ yaitu bagaimana nantinya kita bisa mengambil satu keputusan yang nantinya akan memberi dampak kepada BUMD PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara ini, yaitu berupa nantinya mengejar PAD dan sebagainya. Karena BUMD ini yaitu adalah BUMD yang nantinya akan berpotensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah untuk menopang keuangan pemerintah daerah PAD yang saat ini kita ketahui bahwa keuangan daripada pemerintah provinsi
ini masyarakat banyak yang tidak tahu sebenarnya, yaitu struktur ataupun postur APBD daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang tentu kami lihat terjadi penurunan yang signifikan. Oh iya, Mengingat penurunan ya. iya, mengingat ada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun dari Jakarta. Nah, terjadi efisiensi ini, terjadi pemotongan anggaran kurang lebih 600 miliar di tahun 2026 ini, sehingga postur APBD Provinsi Sulawesi Utara dia kurang. Karena apa? Di mana yang mereka potong, yaitu di dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini adalah penentu untuk kegiatan pembangunan yang ada di Sulawesi Utara. Iya, betul sekali. Nah, saya kira kan ini dana transfer yang bersifat untuk, pertama, dana alokasi umum ini dia artinya yang pertama untuk alokasi dana bagi gaji para pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Itu pertama. Terus yang kedua, dana alokasi umum ini digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oh, begitu. Nah, dana ini diberikan lewat proposal yang diajukan. Biasanya pemerintah Jakarta atau pemerintah pusat, mereka melihat proposal yang dimuat itu, yaitu yang pertama luas wilayah Sulawesi Utara, jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Utara, berapa PNS yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ada kurang lebih 4 kriteria ini, sehingga mereka mengalokasikan dana ini, tetapi terjadi pemotongan dana transfer ini karena ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta atau pemerintah pusat oleh Presiden dalam rangka untuk mendukung MBG, makanan bergizi gratis. Saya kira kita semua setuju dengan MBG, walaupun di mana-mana ada terjadi riak-riak dan sebagainya. Ya wajarlah seperti ini, karena ini adalah program pemerintah yang baru, sehingga saya kira banyak kepentingan-kepentingan yang masuk di dalamnya, sehingga terjadi penolakan. Tetapi saya kira efek yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, apalagi di Sulawesi Utara ini ya sangat besar. Nah, selanjutnya tentang kinerja dari Pak Gubernur, yang kita lihat saat ini, yaitu sesungguhnya sangat baik. Dari berbagai sisi kita melihat bahwa Gubernur telah memberi satu kontribusi pemikiran dan juga pemikiran yang nyata, di samping itu juga kerja yang nyata. Iya, baik di bidang pariwisata, di bidang olahraga, kesenian, budaya dan sebagainya. Luar biasa kontribusi daripada Gubernur. Kalau memang saat ini ada masyarakat yang mengeluh tentang jalan-jalan lubang dan sebagainya, karena jujur mau katakan, kalau berbicara jalan itu ada 3 kategori. Ada jalan untuk negara, ada jalan untuk provinsi, dan ada jalan untuk daerah, kabupaten kota. Nah, ini tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsi daripada ketiga. Kalau untuk di Sulawesi Utara ini, untuk jalan negara kan ada yang namanya balai negara, yang mereka yang mengurus. Nah, kalau untuk provinsi juga ada jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten dan kota di Sulawesi Utara ini, yang dibiayai. Tetapi kebanyakan jalan-jalan yang lubang yang ada di Sulawesi Utara ini, itu ada di kabupaten dan kota, yang sebenarnya adalah urusan kabupaten dan kota. Persepsi masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab Gubernur, bukan seperti itu. Jadi satu pemerintahan otonomi, dia punya tanggung jawab masing-masing. Kalau Gubernur kan ini adalah yaitu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah Jakarta kepada pemerintah yang ada di daerah. Nah, sehingga dia hanya menjalankan tugas-tugas, yaitu bagaimana nantinya dia bisa juga mengakomodir semua kepentingan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara ini dalam konteks yaitu kabupaten dan kota. Nah, kalau kita melihat bahwa Gubernur saat ini, jujur mau katakan, beliau luar biasa, artinya bekerja. Beliau bukan hanya berjalan, tetapi berlari, tidak bisa diikuti oleh institusi SKPD yang lain. Kadang-kala mereka ketinggalan, itu yang terjadi. Itu yang terjadi sebenarnya. Gubernur sudah sangat luar biasa. Ketika programnya sudah sangat berlari kencang. Karena begini, beliau kan jujur mau dikatakan datang di Sulawesi Utara ini, yaitu yang pertama, beliau adalah orang Sulawesi Utara, suku Minahasa.
sekali. Dan jelas bahwa dia diberikan amanat oleh Presiden untuk jadi gubernur di Sulawesi Utara ini, memimpin Sulawesi Utara ini. Jadi beliau tidak punya interest, ya, dia tidak punya kepentingan pribadi, tetapi dia bagaimana nantinya ingin meningkatkan, dia bekerja yang luar biasa. Dan saya kira banyak terjadi perubahan-perubahan yang tentu kita bisa melihat. Yang pertama di perusahaan daerah BUMD, bagaimana beliau ini begitu antusias untuk memperbaiki BUMD yang ada saat ini. Sekarang ada MESMA, ya, membangun Sulut Maju ini, yang nantinya konteks daripada ruang lingkup kerjanya itu antara lain adalah pertambangan. Bagaimana memasukkan, karena dulu pertambangan yang ada di Sulawesi Utara ini kan rata-rata pertambangan yang liar. Nah, beliau ingin ini bisa diproteksi oleh hukum secara legal. Iya, secara legal, sehingga beliau bagaimana usahanya itu untuk bisa IPR, ya. Jadi ada IPR wilayah pertambangan dan sebagainya, agar izin-izin ini, agar nantinya perizinan ini hanya sampai di daerah saja, di izin gubernur, tidak lagi ke pemerintah yang ada di Jakarta atau di Kementerian ESDM. Iya, SDM. Jadi ini adalah wajah daripada gubernur yang sudah berusaha agar nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Daripada tambang liar, terjadi pembunuhan dan sebagainya, itu di mata gubernur ini beliau sangat kasihan situasi yang terjadi saat ini, sehingga beradu nyawa ya di daerah pertambangan liar. Iya, sehingga saat ini gubernur satu-satunya yang ada saat ini di Indonesia yang bisa diberikan 63 blok IPEWPR, wilayah pertambangan dari rakyat, supaya nanti izin pertambangan rakyat ini mudah untuk didapatkan. Saya kira ini luar biasa. Jadi melihat dari kondisi penerbangan di Sulawesi Utara, banyak terjadi pembukaan penerbangan kerjasama. Saya kira dengan Singapura tetap jalan. Iya, jalan. Korea saat ini ada, dari Cina juga tetap ada untuk menunjang pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Luar biasa. Jadi Pak Gubernur, jadi artinya bagaimana gerakan-gerakan ini juga akan menunjang ekonomi daripada masyarakat yang ada di Sulawesi. Saya kira semuanya kan dia akan berdampak semua. Iya, kalau banyak turis yang masuk di daerah ini pasti akan berdampak kepada masyarakat. Berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Ekonomi akan menjadi stabil. Iya. Dalam konteks pengembangan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ini, saya bersama-sama dengan jajaran komisaris dan direksi, yaitu Pak Leksi Linturan, kami bekerja keras. Ya, saya lihat luar biasa. Kalau kami lihat progres daripada direksi ini, mereka kalangan profesional yang bisa membawa perusahaan ini. Yang pertama, mereka merubah wajah daripada administrasi yang ada yang saat ini. Saya kira sudah masuk ke wilayah yang lebih bagus. Dan yang kedua, yaitu mereka telah mengidentifikasi di mana wilayah-wilayah yang merupakan kewenangan daripada pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, sadar tidak sadar, saat ini yang namanya wilayah daripada pariwisata saat ini, kami tidak meminta contoh Ves Budaton yang ada di Tondana saat ini sudah diserahkan kepada kami, karena dalam konteks badan usaha milik daerah saya kira lebih tepat kami, karena ini wilayah daripada ini adalah tugas daripada pengembangan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Nah, lebih daripada itu, saya kira kita harus bersyukur bahwa saat ini juga PT PPSU telah mengelola satu resort yang namanya Resort Lotus di kawasan MBH, yang saat ini semakin baik, luar biasa. Tingkat okupasi yang ada, okupasi yang ada sudah begitu banyak yang datang di sana, sudah begitu banyak orang yang ingin melihat di sana. Nah, dalam waktu dekat ini informasi dari Pak Direktur Utama bahwa tanggal 8 nanti, hari Sabtu, ada 12 duta besar akan berkunjung ke Lotus. Luar biasa. Akan datang di sana. Mereka juga akan melihat dari dekat perkembangan, dan juga karena ada dari Direktur Keuangan kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan
berupa expo atau apa namanya itu untuk pengembangan bisnis di daerah ini. Ya, dia masuk di rank saat ini sudah ada 3 besar dari berapa kabupaten kota, dari 15 kabupaten kota tambah provinsi. Ya, saat ini masih karena administrasi kita lebih baik karena orang-orang profesional yang bekerja di dalamnya. Betul, saya sebagai komisaris memberi apresiasi yang luar biasa. Saya salut pekerjaan ini daripada direktur yang ada. Tangan dinginnya Pak Gubernur. Iya, saya kalau kira beliau kan kita juga tidak akan mampu kalau cuma kita sendiri. Jadi beliau mampu melihat orang-orang yang punya kompetensi untuk menakodai, untuk memanajerial perusahaan-perusahaan di daerah ini, bukan cuma asal tunjung dan sebagainya. Nah, kalau saya jujur mengatakan bahwa jajaran direksi daripada pengembangan pariwisata ini, mereka profesional. Contohnya mereka ini pernah ada di perusahaan besar perusahaan yang berskala dunia seperti yang di Papua. Pak Lexi Lingkuran sana kan bekas juga ada di jajaran direksi di perusahaan besar di Papua, di Papua yang apa itu yang untuk emas, pertambangan Freeport. Begitu juga dengan Pak Dance Keles, dir legal kita. Mereka dari sana dan mereka sesuai dengan pengalaman mereka jujur mereka hanya ingin membangun daerah ini lewat pengembangan pariwisata dan menunjukkan kinerja mereka. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam podcast hari ini. Nanti kalau ada juga yang mau ditanyakan soal kami akan luar biasa Pak Beni, Pak Komisaris Utama yang juga saya kenal dari dulu. Beliau ini sangat kompeten di bidangnya. Ketahui bahwa Gubernur saat ini bagaimana dia menggali potensi-potensi untuk mendukung pendapatan asli daerah. Karena jujur mau dikatakan bahwa anggaran APBD kita ini, yaitu saat ini kita tentu minus ya. Kita sedikit karena terjadi pemotongan 600 miliar dan juga utang daripada pemerintah yang lalu. Ya saya kira utang untuk membangun juga ODSK, kan ada rumah sakit ODSK, itu utang pinjaman 1,8 triliun luar biasa, yang saat ini menjadi beban dari tanggung jawab daripada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur karena ini dipinjam lembaga keuangan nasional, yaitu yang namanya SMI. Waktu itu memang lewat PEN dan lewat PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, diberikan kesempatan untuk Sulawesi Utara dan saya kira 2 kali terjadi pinjaman sehingga jumlahnya 1,8 triliun dan saat ini gubernur tiap tahun mencicil ini 300 miliar. Bayangkan, dikurangi efisiensi 600 miliar lewat dana transfer, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ini dipotong, tetapi dipotong 900 miliar, hampir 1 triliun yang dipotong. Luar biasa. Bayangkan, Pak Gubernur ini, Pak Gubernur, kepedulian dia walaupun mendapat tugas namun beban yang begitu besar, tapi saya melihat Pak Gubernur mampu karena Pak Gubernur beliau punya cara tersendiri dan strategi tersendiri untuk memenuhi itu. Nah, namun kita juga akan berlanjut. Luar biasa penjelasan Pak Komisaris Utama. Pemirsa, mungkin sudah sangat jelas terkait dengan penjelasan dari Pak Komisaris dan juga penjelasan terkait dengan kinerja Pak Gubernur yang begitu luar biasa. Dalam pengembangan kawasan wisata, persoalan lahan, lingkungan, dan konflik kepentingan sering menjadi tantangan bagi PPSU, kan? Namun bagaimana perusahaan memastikan seluruh proses itu berjalan transparan dan sesuai aturan? Ya, jadi begini, yang pertama kalau sesuai aturan, kami akan berkoordinasi dengan pihak badan pengelola aset keuangan daerah. Jadi badan pengelola aset ini kan jelas mereka yang menangani tentang aset di daerah. Jadi sehingga kami bukan berjalan sendiri, kami akan beriring berirama bersama-sama untuk memastikan bahwa aset itu adalah aset daripada pemerintah provinsi. Jadi memang saat ini contoh di
contoh di Ya. MBH ada 6 titik yang ada di sana ini, yaitu ada beberapa tempat juga sudah Ya. masuk masyarakat, ya masyarakat. Tapi kami melakukannya secara persuasif, bertanya dan sebagainya sehingga bisa memastikan bahwa ini adalah milik daripada PPSU. Kalau nantinya kami yang dulu pendekatan ada Ya. approach, ada kemanusiaan dan sebagainya, kalau nantinya mereka tetap bertahan di situ, ya tentunya harus ada tindakan-tindakan yang lebih Iya, lanjut, betul. lebih lanjut daripada itu. Ya juga ada aset yang ada di Bunaken, yang Bunaken. namanya di Liang itu. Yang ya. Di situ juga ada aset daripada pemerintah provinsi yang masuk di wilayah kerja dari pihak pariwisata, ya pengembangan pariwisata. Nah nantinya saya kira kita akan ke sana dan akan memastikan kepada masyarakat agar mereka bisa keluar dari tempat itu kalau nantinya kita akan kelola di situ, agar nantinya tidak terjadi berbenturan atau demo dan sebagainya. Yang pasti kita sangat persuasif. Luar Iya. biasa. Ya, jadi Pak kita akan memastikan, Kumut, ya harus memastikan seperti itu karena tentu kami datang ke sana. Yang pertama diberi mandat oleh gubernur untuk bekerja dan memastikan aset ini agar nantinya tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari, dan Ya, itu benar-benar ada milik daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan saya bekerja karena juga Pak Dirut dan teman-teman direksi, mereka juga masuk sebagai gugus tugas, ya gugus tugas aset yang ada. Jadi mereka pasti tahu di mana aset-aset daripada pemerintah provinsi yang ada. Ya. Oke, luar biasa pemirsa YSKTV.com. Ya. Oke, baik Pak Komisaris Utama sudah menjelaskan dengan sangat tepat, jelas, dan kemungkinan selanjutnya ini Pak, Ya. Pak Kumut. Kalau masyarakat Sulawesi Utara diminta untuk menilai kinerja Iya. PT PPSU Iya. dalam 3 tahun ke depan, indikator keberhasilan apa yang berani Bapak janjikan kepada publik? Iya, jadi begini, kami tentu bekerja secara profesional dan tentu sangat terarah. Jadi saya kira kan yang pertama, karena juga PPSU sudah kami katakan tadi, mulai kita bekerja dari nol. Ya kita bekerja dari nol, jujur mau katakan kita bekerja dari nol. Dari nol ya. Ya bagaimana membenahi perusahaan ini dari sisi administrasi, dan nantinya setelah itu kita bisa bekerja sama lewat investor yang ada yang datang kepada kami ya. Jadi kami nantinya untuk 3 tahun ke depan ini kami punya target nantinya di tahun 2027 kita sudah punya PAD. Ya PAD yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi, mengingat ada potensi-potensi yang bisa kita gali di sana dan bisa kita maksimalkan. Ya, ada beberapa kawasan ini. Saat ini jajaran direksi sampai saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan pihak-pihak asing, dalam hal ini investor dari Cina, dan itu sudah dilakukan penandatangan pertama MOU, Memorandum of Understanding, selanjutnya MOA, ya Memorandum of Agreement-nya sudah. Oke, Dan betul sekali. selanjut saat ini saya lihat sudah ada tindakan-tindakan lanjut, yaitu sudah ada penandatanganan kerjasama. Iya, Luar kerjasama biasa. itu. Jadi tinggal menunggu mereka akan datang di tempat itu, yang pertama. Terus yang kedua tentu kami juga memberi ruang sebesar-besarnya untuk kerjasama dengan yaitu investor domestik. Iya, investor yang ada di negara ini. Kalau memang mereka ingin seperti Tommy Winata dan sebagainya kan, sudah ada lobby-lobby, ke sana. Ya, jadi saya kira kalau bekerja dengan baik dan melihat potensi yang ada, sebenarnya kalau dikelola secara baik-baik, pariwisata di Sulawesi Utara ini akan baik. Namun kami mau minta kepada Pak Gubernur agar nantinya supaya ada yang namanya ada rencana induk daripada pariwisata daerah atau RIPDA, itu rencana itu. Memang ada. Iya. Itu kan Nah, kalau memang ada regulasinya yang berupa perda diberikan kepada kami akan pelajari lebih jauh
agar nantinya itu bisa kami implementasikan dalam kegiatan kami pariwisata. Kalau itu pun kalau nantinya diberikan kesempatan dalam lewat perda atau apa, kita juga bisa memproteksi semua wilayah pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Entah dia pariwisata yang pihak yang nantinya bisa melatih untuk bagaimana nantinya menjadi seorang pelayan dalam pariwisata. Betul Bekerja sekali. untuk pariwisata. Jadi dari sisi budaya, dari sisi etika, iya, dan sebagainya ini Sampai penting. pesona lah ya. Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak Komisaris. Makasih. Pak Komisaris Utami ini sangat berwawasan luas ini kok tidak Apa yang kurang tahu itu saja yang kita bicara. Betul. Ini Pak Gubernur ini sudah luar biasa memilih Pak Komisaris Utami dengan latar belakang yang sudah pengalaman ya. Terakhir Pak Komisaris, yang menjadi pesan dari Pak Komisaris Utama kepada investor internasional dan nasional yang ingin menanamkan modal di sektor pariwisata di Sulawesi Utara, apa kira-kira apa pesan atau silakan Temir. Iya, jadi baik, terima kasih. Jadi saya kira memang pariwisata di Sulawesi Utara itu baik itu sifatnya BUMD ataupun swasta tidak akan berkembang baik kalau nantinya tidak ada kerjasama dengan pihak lokal ataupun pihak asing. Karena mengapa? Jujur mau katakan bahwa kita di daerah ini masih kekurangan anggaran. Iya, itu kita masih begitu butuh ada suntikan dana yang nantinya ada keuntungan daripada masing-masing kita semua, karena kita melihat apalagi pengembangan pariwisata Sulawesi Utara ini butuh ada kerjasama dengan pihak yang lain, terlebih MBH, dan saya kira ini sudah dijajaki dan nantinya akan menjadi satu ikon pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, yaitu PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara, yaitu yang ada di Bunaken dan yang ada di MBH. Itu jadi ikon, Iya, karena lewat Pak Direktur Utama dan para direksi, mereka sudah menjajaki ada yang namanya beberapa tempat seperti Gunung Tumpah, Bunaken, dan MBH. Oke, baik. Pemirsa YSK TV Podcast hari ini sangat berterima kasih kepada narasumber Pak Komisaris Utama Beni Parasani Samewa dan direksi lainnya ya. Iya. Terima kasih atas waktu dan pemikiran Pak Komisaris dan informasi yang telah disampaikan kepada pemirsa dan dalam program acara podcast YSK TV. Namun Sobat YSK TV, demikian perbincangan yang kami gelar dalam acara podcast kali ini. Mungkin kita akan pamit, nanti kita akan ketemu di episode yang mendatang. Salam satu komando, Otarum.